Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Ketemu lagi dengan Bapak di Zoom meeting jam kedua mata pelajaran TIK. Nah, pada kesempatan ini mungkin Bapak ingin mengingatkan ya bahwa penilaian tengah semester kemarin sudah berlangsung dan alhamdulillah sebagian besar dari kalian sudah mengikuti kegiatan tersebut dan sebagian besar lagi juga sudah mencapai nilai yang memadai ya atau melampaui KKM. Nah, untuk pelajaran TIK kita fokus pada dua materi pokok ya di semester genap ini. Yang pertama tentang electronic mail yang sudah kita tuntaskan di Zoom meeting yang terakhir. Nah, kemudian sesudah itu kita masuk ke materi tentang pengumpulan dan penyampaian informasi ya. Jadi di sisi pengumpulan informasi kita mencari data di internet ya, menelusuri data-data yang kita butuhkan di internet, mengkolektif, mengorganizing sampai membuat laporannya. Nah, dari sisi penyediaan kita belajar menyimpan, mempublikasi informasi ya yang berkaitan dengan web publishing ya atau penerbitan halaman web. Nah, untuk itu materi pokok yang di halaman web ini adalah salah satunya HTML ya atau Hypertext Markup Language. Nah, pada pertemuan lalu kita sudah bahas tentang tag HTML atau elemen-elemen di dalam HTML ya. Jadi kita di dalam membuat halaman web itu bisa menambahkan gambar ya, bukan hanya tulisan. Bahkan juga multimedia baik audio maupun video. Nah, elemen lain yang sangat penting di dalam web itu adalah tabel ya. Nah, pada pertemuan ini kita khusus akan membahas tentang bagaimana membuat tabel di HTML ya. Oke, baik. Kita langsung share screen saja materinya ya. Ya. Membuat tabel ya di HTML. Jadi kalau di Word atau di Excel itu ada cara yang tertentu untuk membuat tabel. Di HTML atau di halaman web itu ada cara khusus ya atau pendekatan khusus untuk membuat halaman web ya. Jadi yaitu menggunakan tag table ya, menggunakan komponen atau elemen tabel. Apa elemen-elemen itu ya? Nah, kalau kemarin kita membuat anatomi web itu dari tag HTML, lalu ada header ya, ada title, kemudian ada body ya, lalu ada paragraf dan sebagainya. Nah, untuk tabel itu tagnya terdiri dari tag table ya ditulisnya ya. Makanya saya selalu menulis table seperti itu. Kalau menggunakan BEL itu nanti takutnya kalian salah dalam penulisan. Kemudian ada tag TR ya atau table row. Nah, ini adalah untuk menandai baris tabel. Lalu ada TD ya atau table division untuk menandai kolom tabel. Lalu ada TH ya. TH itu untuk menandai judul atau header.
Lalu juga kita bisa membuat caption table, ya, caption. Nah, caption ini nanti akan muncul di atas tabel. Nah, selain elemen di dalam membuat tabel di dalam halaman web, itu juga kita mengenal atribut, ya. Nah, atribut itu memberi penjelasan lebih terperinci tentang tabel. Misalnya kita membuat tabel border, ya, tabel lalu membuat atribut border. Nilainya itu nanti border sama dengan bisa 0, bisa 1, atau lebih besar lagi, ya. Misalnya 2, 3, dan seterusnya. Itu untuk menentukan garis pemisah tabel, ukurannya. Kemudian cell spacing, ya, cell spacing dan cell padding, ya, itu untuk memberi jarak, ya, antar kolom dan antar baris. Nah, kemudian width, ya, width itu untuk menentukan lebar, ya. Nanti satuannya bisa persen, bisa piksel. Nah, kemudian align, ya, align itu bisa isinya left, right, atau center, ya. Nah, kalau center kamu nulisnya TER, ya, bukan TRE. Nah, kemudian V-align, ya, atau vertical align. Itu bisa middle di tengah, atau baseline di atas, atau bottom di bawah. Nah, kemudian warna, ya, warna itu berkaitan dengan warna dari tabel ataupun huruf, ya. Kalau warna tabel itu pakai BG color, ya, atau background color. Kemudian ada penggabungan baris, ya, yang disebut dengan row span, dan penggabungan kolom yang disebut column span. Itu adalah atribut-atribut untuk tabel, ya, pembuatan tabel di dalam HTML. Nah, bagaimana penerapannya, ya? Tapi sebelum kita terapkan, kita pelajari dulu anatomi tabel. Kalau kemarin kita mempelajari anatomi halaman web, ya. Nah, di dalam halaman web itu biasanya di body ada tabel. Nah, tabel juga punya anatomi yang harus kamu pahami, ya, bagaimana peletakannya agar tabel yang kita buat sesuai dengan bentuk yang kita kehendaki. Nah, anatomi tabel itu ada di dalam body, ya. Jadi kalau dalam anatomi halaman web itu HTML tuh di atas, lalu penutupnya di bawah, lalu head itu bagian atas. Nah, sesudah head di bawahnya baru masuk ke isi dari halaman web atau body dari halaman. Itu di dalam body tersebutlah tabel kita buat, ya. Nah, jadi tabel dibuat, ditutup di bagian bawah. Nah, di antaranya itu kita masukkan misalnya mau berapa baris. Berapa baris itu berarti berapa table row, ya. Di sini kalau kita lihat di anatomi, ya, ada 2, ya. TR, lalu TR lagi. Ini TR-nya dibuka dan ditutup, gitu. Lalu TD, ya. TD itu adalah berapa kolom, berapa kolomnya. Nah, TD ini harus ada penutup sebenarnya, ya. Jadi ada TD pembuka, ada TD penutup, baru nanti ada TD untuk kolom kedua, ya, table divisionnya. Seperti itu, sampai kalau 2 baris langsung ditutup dengan di bawahnya itu garis miring tabel, ya. Ini ada kesalahan, ya. Jadi di sini ada tabel, di bawahnya harus ada tabel penutup. Gitu. Inilah adalah anatomi tabel. Contohnya gini. Di sini ada tabel pembuka, ada tabel penutup, ya. Lalu baris kita buat 1. Nah, ini tabel sederhana tanpa border. Hasilnya akan seperti ini, ya. Nah, terus contoh kedua, tabel dikasih apa tadi, atribut border, ya. Nilainya 1. Nah, kalau 1 berarti ukuran garisnya kecil, ya. Seperti ini. Ini ada garis pemisah tabel. Nah, itu kecil.
Nah, kemudian kalau bordernya 6 itu akan lebih tebal pemisahnya, ya, seperti ini. Jadi tabel ini hanya terdiri dari satu baris dan satu kolom, ya. Jadi seolah-olah hanya kotak. Cuma nanti di contoh berikutnya kita coba buat tabel yang jumlah kolomnya lebih dari satu. Seperti ini ya. Bordernya 5. Nah, ini agak lebih tebal muncul. Kemudian tabel kedua atau kolom kedua ada di tengah ya, kolom ketiga. Nah, di sini TR. Seperti ini ya. Ini tapi hanya terdiri dari satu baris. Dipisah menjadi 3 kolom. Nah, kalau kalian perhatikan ini TR itu harus ada penutup ya. Artinya ini satu baris tabel sudah berakhir. Begitu juga tabel ya, ada penutupnya. TD juga di awal dan di akhir. Ini adalah aturan dalam halaman web ya, membuat HTML. Nah, sekarang jumlah barisnya lebih dari satu dan kolomnya juga lebih dari satu. Ini contohnya ya. Jadi TR lalu ditutup. Nah, kalau mau masuk ke baris kedua, itu TR-nya dibuat lagi ya. Jadi ini baris kolom 1, baris kolom 2, baris kolom 3 ya, yang ini nih. Yang ini masuk sini, yang ini masuk ke sini dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian sudah selesai baris kedua di sini, baris 2 kolom 1. Nah, ini masuk ke baris 2 karena TR-nya udah ditutup dengan siku slash TR. Nah, ini adalah bentuk tabel 2 baris 3 kolom. Nah, TH itu adalah indikator header ya atau kepala tabel. Biasanya kalau kita menggunakan TH, tulisannya akan secara otomatis ditebalkan ya atau di-emphasize. Jadi ditebalkan yang menggunakan TH, tapi yang menggunakan TD itu fontnya normal. Itu. Jadi TH itu sebenarnya boleh digunakan di mana saja, boleh di tengah. Jadi akan tebal di bagian yang menggunakan TH. Jadi TH dan TD itu hampir sama ya, cuma beda pada tebal atau normalnya huruf. Nah, kemudian penggunaan caption ya. Menggunakan caption itu kita tulis di tabel lalu ditambahkan caption. Nah, ini akan muncul di bagian atas tabel. Biasanya tabel itu membutuhkan apa? Membutuhkan judul ya, judul. Nah, ini terdiri dari 4 baris, berarti ada 4 TR. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kemudian kolomnya 3 ya. Jadi di dalam TR itu ada 3 TH ataupun TD. Gitu. Nah, ini sama ya. Ini penerapan lebar atau width ya, width. Nah, kalau kita menggunakan width, maka seluruh lebar layar kalau misalnya di laptop ya akan jadi sangat lebar ini ya. Kalau di handphone itu akan lebih kecil, cuma dia akan menggunakan batas kiri sampai batas kanan kalau kita gunakan lebar 100% ya. Nah, ini kita gunakan width 70%. Nah, ini 100% ya. Nanti kita praktek. Nah, kemudian ini menggunakan warna ya. Warna itu bisa diterapkan pada selnya ya atau pada body table atau pada huruf ya. Kalau pada body table di sini di TD ya. Mana ini? Border color light sama dengan red ya. Border color dark sama dengan yellow. Ini kita langsung mendefinisikan warna ya. Jadi di sini kuning ya, yang lightnya, yang darknya ya. Terus yang lightnya itu ini.
Nah, terus ini kenapa bisa hijau? Ini di TD-nya kita kasih BG color green, ya, BG color green. Jadi akan diberi background color hijau. Seperti itu. Ini adalah atribut untuk elemen TD, ya, BG color itu. Terus tadi ada align, ya, align center. Di sini kita gunakan align center. Jadi hurufnya akan ke tengah. Nah, kemudian penggunaan cell padding dan cell spacing, ya. Nah, ini cell paddingnya 10, cell spacingnya 0. Cell spacing itu adalah jumlah pixel, jarak antar ini, ya, antar kolom yang pertama dan kolom yang di sebelah kanannya, dan seterusnya. Kalau cell padding itu antara baris yang pertama dengan baris berikutnya. Itu jaraknya mau berapa pixel, ya, satuannya. Jadi ini akan lumayan jauh jaraknya kalau kita menggunakan cell padding 10, ya. Karena defaultnya itu 1. Nah, kemudian call span, ya. Itu yang tadi menggabungkan. Ini 2 buah kolom, ya. Tapi kalau kita di dalam elemen TD-nya kita tambahkan call span, ya, call span 2. Nah, berarti kolom ini akan memakan 2 kolom di bawahnya. Jadi kolom ini tuh akan sama dengan 2 kolom di bawahnya. Jadi digabung. Kalau call span, ya. Nah, kalau row span, nah row span itu antara atas dan yang bawah yang digabung, ya, di sini. Row span sama dengan 2. Gitu. Dia akan menggabung baris 1 dan baris 2 di kolom pertama, ya, atau di kolom TD yang kita definisikan dengan atribut row span 2. Jadi akan digabung. Nah, dengan pemanfaatan call span dan row span ini kita bisa membuat tabel yang kompleks, ya. Bukan hanya tabel sederhana seperti ini, ya. Jadi digabung. Di sini digabung, terus ini menggabung 2 baris dan 2 kolom, ya. 2 kolom digabung, 2 baris digabung. Nah, ini menggabung 2 kolom, ini menggabung 2 baris. Nah, hasilnya akan seperti ini, ya. Di sini kan ada nih, kamu bisa lihat di sini call span 2, call span 2. Berarti yang ini nih, ya. Ini yang pertama. Kemudian call span 2, ini di TH, ya. TH call span sama dengan 2. Ini menjadi 2 kolom ini, yang ini, ya. Kolom span-nya 2. Gitu. Jadi baris pertama tuh ini dan ini. Nah, terus baris berikutnya yang ini, ya, yang ini. Oh, yang ini dulu nih. Yang ini baris kedua. Jadi TR pertama sampai sini. Nah, TR kedua tuh ini, ya. Yang kolom 1, kolom 2. Ya kan? Kolom 1, kolom 2. Itu penyusunannya, ya. Kemudian baris ketiga baru ini. Baris ketiga ini ada row span 2-nya. Row span 2 ini, ya. Span 2, terus ditambah 3 kolom sini. Jadi sebenarnya ini secara keseluruhan adalah 4 kolom karena di atas sudah didefinisikan TH row span 2, TH call span 2, lalu call span 2 juga. Jadi ini menggabung 2 kolom, ini menggabung 2 kolom, terus di sini kan TR. Nah, berarti ini sudah didefinisikan tabelnya menjadi 4 kolom, ya. 4 kolom. Nah, yang benar-benar 4 kolom itu di bagian baris ketiga dan keempat, ya. 1, 2, 3, 4. Gitu. Nah, ini adalah bentuk tabel kompleks yang bisa kita buat dengan memanfaatkan atribut call span dan row span. Nah, untuk membuat lebih baik, kita menggunakan pewarnaan, ya, BG color seperti ini, ya. Nah, ini.
Dan supaya jadi lebih menarik lagi, sebenarnya tabel itu menggunakan CSS ya atau cascading style sheet ya. Cuma itu mungkin kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi seperti ini ya pembahasan mengenai kolom tabel di dalam HTML. Jadi materinya seperti ini. Silahkan kamu pelajari baik-baik ya. Mungkin untuk praktek. Nah ini ada tugas ya. Tugas. Kamu ke link ini ya. Buka link ini. Saya klik. Cuma nanti harus di share screen ya. Ini end screen dulu. Terus share screen yang ini apa? Nah ini seperti ini. Saya kasih contoh. Kamu ke sini ya nanti ngerjain tugasnya. Ini skripnya, ini hasilnya. Sebelah kiri skrip, sebelah kanan hasil. Nah ini body kita ganti dengan tabel ya. Bodinya kita ganti dengan tabel. Tutup. Ini nggak langsung berubah ya. Kalau kita run baru nanti berubah. Langsung saya ini aja di bawahnya tutup dulu. Nanti di tengahnya kita tulis script buat tabel yang ada TR dan TD-nya ya, TH, TD. Jadi kita mulai dengan TR dulu ya. Ini boleh huruf kecil besar ya sebenarnya. TR, lalu misalnya kita buat TH. Nama. Lalu ditutup. Jadi ya. TH, kelompok. Nah ini masih di kolom yang sama. Ini saya dorong aja. Insertnya mati ya. Nah, TH. Nah, terus TH yang kedua. Ditutup ya. Setiap satu harus ditutup. Ini udah jadi satu baris. Ini satu barisnya sudah bisa di-run. Nah, cuma tidak kelihatan garisnya ya. Kita tambahkan tadi apa atribut word sama dengan satu. Garisnya. Kalau mau diperlebar untuk nama, ini kita tambahkan width sama dengan misalnya 200 pixel. Bisa di run. Ya. Oh, kebanyakan nih. Kita kurangin jadi 120. Ini width-nya sama dengan lebih banyak ya, ini yang 200 nih. Lalu baris kedua. TR lagi. Ini tugasnya ya. Misalnya di sini TD kelas. Jadi, 9. Ya.
Jangan lupa TR-nya ditutup. Ini ya. Ini terdiri dari 2 kelas. Nah, kemudian misalnya kita mau warnai sini nih di nama ya. DG apa? Green. Terus 9F-nya. Kenapa nggak muncul warnanya? Karena salah ngetik ya. Ini harus langsung, nggak boleh ada spasi. Jadi ini skripnya, ini hasilnya. Jadi coba ya, kamu buat seperti ini. Kalau udah ini di screenshot, di-upload di Google Classroom. Skrip dan hasil ya. Skrip dan hasilnya di screenshot dan di-upload di Google Classroom. Sudah saya buatkan ya, nanti kamu kerjakan. Kalau sudah nanti langsung akan Bapak nilai. Untuk masuk ke nilai harian rapat yang hari mungkin minggu depan akan dibagikan ya. Jadi seperti ini tugasnya. Jadi kamu klik aja di mana tadi, di yang PowerPoint-nya ya, di bagian akhir tuh ada linknya, kamu klik. Cuma harus nyambung ke internet. Kamu bisa kerjakan di HP ataupun di laptop ya, sama aja bisa. Cuma kalau di handphone atau smartphone mungkin akan agak lama ngetik ya, karena nggak senyaman menggunakan keyboard. Tapi bisa, dan itu pun nggak banyak kan, teksnya nggak terlalu banyak. Jadi itu tugasnya ya. Ini saya ulang lagi aja, saya perlihatkan lagi. Nah ini tugasnya ya. Kamu klik ini, lalu buat tabel seperti yang tadi Bapak contohkan. Kalau udah di screenshot, lalu kirim ke Google Classroom ya. Bapak rasa itu saja materi Bapak hari ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi-materi tersebut agar kita bisa lanjut ke materi lainnya. Dan Bapak harap tugas-tugas yang belum itu dikerjakan ya, karena Bapak lihat untuk tugas itu tidak banyak siswa yang mengerjakan. Kalau ada hal yang kurang jelas, boleh nanya langsung ke Bapak ya. Nah, nanti video ini Bapak upload untuk indikator kehadiran terbiasa ya. Kamu komen di YouTube channel SMP PGRI Depok Jawa Tengah. Tidak akan panjang lebar lagi. Jadi sekian ya materi dari Bapak. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.